7 jenis bantuan sosial yang proses pencairannya akan dipercepat di bulan Juli 2021 ini sebagai bentuk respon APBN terhadap program PPKM darurat yang sudah diberlakukan pada 3 Juli 2021 lalu dan akan berakhir pada 20 Juli 2021 ini. Apa-apa saja 7 bantuan sosial tersebut? Simak informasinya pada video berikut ini. Halo teman-teman, sahabat-sahabat YouTube di mana saja teman-teman berada. Kembali bergabung dengan channel Vantres Senior. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 jenis bantuan sosial yang akan kembali digelontorkan oleh pemerintah di bulan Juli 2021 ini hingga September 2021 dan akan dicairkan sekaligus pada bulan Juli 2021 ini sebagai respon APBN terhadap adanya program PPKM darurat yang sudah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 lalu hingga 20 Juli 2021 mendatang ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, mohon dukungan untuk channel ini berupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload video-video terbaru terkait informasi, tutorial, dan tips terutama tentang bantuan-bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah di kala pandemi COVID-19 ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM darurat sudah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 dan akan berakhir pada 20 Juli mendatang ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal 1 Juli 2021 yang lalu ya. Dan sebagai respon APBN terhadap adanya program PPKM darurat ini, pemerintah kembali menggelontorkan beberapa jenis bantuan, tepatnya melanjutkan jenis-jenis bantuan yang sudah pernah digelontorkan di 2020 maupun di 2021 ini ya. Yang pertama, bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai ini sebesar 300.000 per KPM per bulan ya. Dan bantuan sosial tunai ini akan diperpanjang 2 bulan ke depan, yaitu untuk bulan Juli dan Agustus. Dan kuota untuk BST ini yaitu 10 juta KPM baru atau keluarga penerima manfaat yang baru di 34 provinsi ya. Dan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk BST ini yaitu 61 triliun. BST ini diperuntukkan bagi keluarga yang rentan miskin ataupun yang miskin yang tidak menerima bantuan jenis lain seperti PKH, kartu sembako, atau jenis-jenis bantuan yang lain di tahun 2020 ataupun di tahun 2021 ini ya. Dan lebih diprioritaskan untuk KPM atau keluarga penerima manfaat yang sudah menerima bantuan di periode Januari hingga April kali lalu ya. Jadi besaran bantuan BST ini adalah Rp300.000. Bantuan jenis kedua yaitu stimulus program ketenagalistrikan ya. Jadi stimulus program ketenagalistrikan ini diperpanjang hingga September 2021. Dan ini merupakan tahap yang ketiga. Tahap 1 sudah berjalan Januari hingga Maret, tahap 2 April hingga Juni, dan saat ini memasuki kuartal 3 atau tahap 3 yaitu Juni hingga September ini. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk pengguna yang 450 volt mendapatkan stimulus 50% dan yang 900 mendapatkan stimulus sebesar 25%
ya. Jadi stimulus program ketenagalistrikan ini akan diperpanjang untuk kuartal 3 atau tahap 3, yaitu periode Juli hingga September ini, ya. Oke teman-teman, kita masuk yang bantuan sosial yang ketiga, yaitu bantuan BLT dana desa, ya. Menanggapi adanya pemberlakuan PPKM darurat ini, pemerintah akan mempercepat penyaluran BLT dana desa, yang dimana besaran bantuan BLT dana desa ini yaitu Rp300.000 per KPM atau penerima per bulan, ya. Jadi besaran bantuannya yaitu 300.000 per bulan, dan diperuntukkan khusus untuk pedagang, petani, nelayan, buruh, dan bantuan ini akan disalurkan pada Juli 2021 ini. Jadi berbahagialah teman-teman yang sudah terdaftar sebagai daftar peserta penerima bantuan BLT dana desa ini, ya. Untuk jenis bantuan yang keempat yaitu bantuan PKH dan kartu sembako. PKH dan kartu sembako ini akan dipercepat, dan besaran PKH ini bervariasi sesuai dengan status anggota keluarga yang ada di dalamnya, ya. Jika di dalamnya ada ibu hamil, ada anak sekolah, maka besaran yang diterima berbeda dengan keluarga yang tidak memiliki ibu hamil ataupun yang tidak memiliki anak yang sekolah, ya. Jadi penyaluran di triwulan 3 ini di bulan Juli 2021 ini. Demikian juga dengan kartu sembako. Program kartu sembako ini yaitu besaran bantuannya yaitu 200.000 per bulan per penerima. Dan saat PPKM diberlakukan, maka program kartu sembako, penyaluran bantuan sembako ini akan dipercepat pada bulan Juli 2021 ini, ya. Bantuan yang kelima yaitu penambahan target BPUM bagi 3 juta KPM atau keluarga penerima manfaat yang baru, ya. Jadi BPUM ini untuk jenis bantuan sosial yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil, mikro, ya. Dan untuk Juli 2021 ini akan ada penambahan yaitu 3 juta KPM baru. Jadi bagi teman-teman yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM ini, segera mendaftarkan diri ke dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro di kabupaten setempat, ya. Ada juga daerah-daerah yang sudah menyiapkan link untuk pendaftaran secara online, dan ada daerah-daerah yang masih menggunakan pendaftaran manual, ya, di mana teman-teman harus mendatangi dinas koperasi, dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, ya. Oke teman-teman, kita masuk ke bantuan sosial yang keenam yaitu program kartu prakerja. Ini merupakan salah satu program yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya, terutama yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jenis program kartu prakerja ini. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun untuk kartu prakerja, segera mendaftarkan diri, membuat akun, sehingga ketika program kartu prakerja untuk gelombang 18 untuk semester 2 di tahun 2021 ini dibuka, maka teman-teman tinggal langsung klik di gabung untuk segera gabung ke gelombang yang sedang dibuka. Dan untuk semester 2 ini total peserta baru yang dibutuhkan yaitu 2,8 juta peserta dengan total anggaran seperti kali lalu di semester 1 yaitu 10 triliun, ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang belum terdaftar, segera mendaftarkan diri agar teman-teman bisa masuk sebagai penerima bantuan jenis program kartu prakerja ini.
Dan yang terakhir yaitu bantuan sosial untuk tenaga kesehatan baik di daerah maupun di pusat, ya. Menanggapi adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang sudah diberlakukan saat ini, pemerintah akan mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan atau nakes baik di pusat maupun di daerah, ya. Baik tunggakan di tahun 2020 maupun di tahun 2021 ini. Jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan untuk mengatasi dampak adanya pandemi COVID-19 ini, teman-teman segera mendapatkan insentif di bulan Juli 2021 ini, ya. Oke teman-teman, demikian saja ulasan singkat tentang 7 jenis bantuan sosial yang akan dicairkan pada bulan Juli 2021 ini sebagai bentuk respon APBN terhadap adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang sudah diberlakukan sejak 3 Juli lalu hingga 20 Juli 2021 ini. Jadi bagi teman-teman yang selama ini pernah mendapatkan bantuan yang sudah saya sebutkan di awal, maka teman-teman berbahagia karena sebentar lagi di awal Juli 2021 ini akan segera dicairkan 7 jenis bantuan yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Oke teman-teman, sekian saja informasi yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.